Perintah Kaisar Naga. Audiobook, novel silat. Episode 246. Tetapi pada saat ini, seorang anak berusia sekitar 10 tahun dengan tergesa-gesa mengejar Dev dan yang lainnya, dan kemudian berkata, "Tolong tunggu sebentar, tuanku menyuruhmu kembali." "Siapa tuanmu?" tanya Dev bingung. "Tuanku adalah Dr. Genius Bob Zhang," kata anak itu. Mendengar bahwa Dr. Zhang yang meminta mereka untuk kembali, Ali bertanya dengan curiga, "Untuk apa tuanmu meminta kami kembali?" Anak itu menggelengkan kepalanya. "Kalau itu aku tidak tahu, tuanku tidak mengatakan apa-apa." "Saudara Ali, Saudara Dev, mari kita kembali dan melihat-lihat, mungkin Dr. Zhang menganggap harga 50 koin roh dapat diterima." Ketika Yanina mendengar bahwa Dr. Zhang menyuruh mereka kembali, dia langsung menjadi bahagia. "Oke, ayo kembali dan lihat." Dev mengangguk, lalu semua orang berjalan kembali. Kali ini, label tersebut tidak memiliki arogansi seperti di awal, dan sikapnya jelas jauh lebih baik. "Dr. Zhang, Anda meminta kami kembali, bisakah 50 koin roh menyembuhkan mata nenekku?" Yanina bertanya dengan tidak sabar ketika dia melihat Bob Zhang. Bob Zhang menggelengkan kepalanya, 50 koin roh jelas tidak dapat diterima, tetapi saya tidak menginginkan satu pun dari mereka untuk mata nenek Anda, tetapi Anda harus berjanji kepada saya satu hal. "Apa itu?" tanya Yanina. "Besok, kalian akan menemaniku ke pegunungan untuk memetik tanaman obat. Setelah kamu berhasil memetik tanaman itu, aku dapat membantumu menyembuhkan mata nenekmu secara gratis," kata Bob Zhang kepada Yanina. "Hanya itu?" Yanina tidak percaya, itu terlalu sederhana, jadi dia menoleh dan melirik Ali. Lagi pula, Yanina tidak bisa memutuskan urusan yang menyangkut Ali juga. Jika Ali tidak setuju, maka percuma dia setuju. "Tuan Zhang, apakah sesederhana memetik ramuan?" Ali tidak percaya begitu saja. "Tentu saja. Apakah kamu masih ragu aku bisa membohongimu?" Bob berkata dengan wajah dingin. Tidak, menurutku masalah ini terlalu sederhana. Kalau begitu kami setuju untuk pergi memetik tanaman obat dengan Anda besok." Ali setuju tanpa ragu. "Hei, kamu tinggal di kota Kingxi hari ini, kita akan berangkat besok pagi," kata Bob. Ali mengangguk, lalu membawa Dev dan yang lainnya keluar dari aula keamanan. Begitu mereka keluar, Yanina melompat dengan gembira, "Nenek akhirnya bisa mengembalikan cahaya." "Itu hanya satu syarat," Zoe berkata dengan tidak percaya. Mungkin dia tergerak oleh bakti Yanina. Sekarang Yanina dapat yakin bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkan mata neneknya lagi, kata Ali sambil tersenyum. Namun, Dev yang diam selama ini tidak seoptimistis Ali dan yang lainnya. Ia tidak percaya hati nurani Dr. Genius ini mengetahui bahwa memetik jamu kali ini pasti sangat berbahaya. Namun, Dev tidak memperjelas bahwa dia tidak ingin mempengaruhi suasana hati Yanina dan Ali. Cukup bagi Dev untuk lebih waspada. Lagi pula, dengan kekuatan Dev saat ini, tidak ada seorang pun di desa terdekat akan mengalahkannya. Dev dan yang lainnya menemukan sebuah hotel kecil, lalu mulai beristirahat, menunggu hari berikutnya. Pada saat ini, di kedalaman pegunungan, di wilayah klan Serigala Iblis, seekor serigala iblis yang dipimpinnya sedang merangkak dan berjongkok di kaki seorang pria dengan rambut di sekujur tubuhnya seperti orang biadab. Serigala mengeluarkan suara rengekan rendah, dan pria itu mengerutkan kening dan kadang-kadang meregangkan alisnya. Dia bisa mengerti bahasa serigala. Pria ini juga merupakan serigala iblis yang telah berubah menjadi wujud manusia. Namun karena tingkat kekuatannya belum tercapai, dia belum sepenuhnya terlahir kembali dan berubah menjadi manusia. Bagaimana bisa manusia memiliki aura binatang ilahi? Mungkinkah dia juga ras binatang kita? Pria itu berpikir keras. Keesokan harinya, Dev dan yang lainnya tiba di bawaan hall lebih awal. Setelah tiba di bawaan hall, Dev dan yang lainnya menemukan bahwa Bob juga telah mengatur orang lain juga agar menemaninya mengumpulkan tanaman obat. Saat ini, lebih dari selusin orang berkumpul di depan aula keamanan, dan Dev serta yang lainnya juga berdiri di antara kerumunan. Segera Bob keluar, dan di sisi Bob, diikuti oleh kakak laki-lakinya Fin Liu. "Saudaraku, apakah menurutmu orang yang aku cari tidak buruk?" Bob berkata dengan hati-hati di samping Finley. Finley hanya melirik kerumunan dengan acuh tak acuh,
dan tiba-tiba tatapannya tertuju pada Dev sejenak, dan pada saat ini, Dev juga melihat ke arah Finley, dan keduanya saling memandang. Finley mengalihkan pandangannya dari Dev, tetapi Dev terus menatap Finley. Kekuatan Dev saat ini belum pulih sepenuhnya, jadi dia tidak bisa melihat kekuatan Finley, tetapi dia bisa yakin bahwa kekuatan Finley tidak rendah. Di kota terpencil seperti itu, kemunculan tiba-tiba seorang master seperti Finley membuat Dev merasakan krisis. Kekuatannya saat ini tidak dapat menandingi penguasa dunia surga dan manusia. Ayo pergi. Finley melirik ke arah kerumunan dan berkata kepada Bob. Bob mengangguk, lalu berkata dengan lantang, patuhi saja dan ikuti aku untuk memetik tanaman obat. Semua yang aku janjikan akan terpenuhi. Sekarang ayo pergi. Mengikuti perintah Bob, sekelompok orang berjalan menuju pegunungan. Apa yang terjadi di sini? Mengapa kamu harus membawa begitu banyak orang bersamamu hanya untuk memetik tanaman obat? Yanina akhirnya merasa ada yang tidak beres, jadi dia berkata, sepertinya memetik tanaman obat kali ini tidak sesederhana yang dibayangkan. Dengar, kita semua harus berhati-hati. Ali juga melihat bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Saudara Ali, dengan saudara Dev di sini, kita tidak perlu takut pada apapun. Zoe tidak takut sama sekali, dia telah mencapai titik memuja Dev secara membabi buta. Mari berhati-hati, perjalanan ini pasti akan berbahaya. Dev mengingatkan. Dev tidak tahu mengapa, pertama kali dia melihat Finley, dia merasa bahwa orang ini adalah orang yang sangat kejam. Setelah berjalan selama beberapa jam, semua orang memasuki pegunungan, dan hutan lebat menghalangi sinar matahari. Meskipun mereka memasuki pegunungan, ekspresi semua orang tidak berubah. Lagi pula, ini adalah tepi pegunungan. Bahkan jika ada monster, mereka tidak akan terlalu kuat. Mereka dapat menanganinya sepenuhnya. Sepanjang jalan, Bob mencari kesempatan untuk berbicara dengan Finley sepanjang waktu, tetapi Finley sepertinya tidak menjawab. Siapa orang ini? Dr. Genius Zhang tampaknya cukup takut padanya. Anda harus tahu bahwa Dr. Genius Zhang juga merupakan tokoh terkenal di kota Kingxi. Orang ini sama sekali tidak menunjukkan wajah. Zoe melihat Bob di depan Finley. Dia berkata dengan sangat bingung dengan tatapan rendah hati itu. Aku belum pernah melihat orang ini di kota Kingxi, wajahnya sangat mentah. Ali memandang Finley dan berkata, dia adalah saudara laki-laki Dr. Zhang, tentu saja Dr. Zhang takut padanya. Tepat ketika Ali dan yang lainnya berbicara, seorang pria parubaya dengan janggut mendekati Ali dan yang lainnya dan berkata, Ali melirik pria parubaya itu dengan kewaspadaan di matanya, lagi pula, dia selalu waspada terhadap orang yang tidak dia kenal di dunia surga dan manusia. Pria parubaya itu memandangi kewaspadaan di mata Ali, lalu melanjutkan, nama saya Zain Hu, dari desa Jinlei. Apakah kamu dari desa Jinlei? Zoe melangkah maju untuk melihat Zain Hu dan berkata, mengapa kamu di sini? Bukankah desa Jinlei kamu telah lama dibantai oleh desa daging? Mendengar kata-kata Zoe, Zain Hu tampak sedikit sedih dan berkata, saya dibantai, tetapi saya melarikan diri, dan saya kembali kali ini untuk membalas dendam. Ali memandang Zain Hu di depannya, dia sepertinya tidak berbohong, jadi hatinya bangkit. Dengan sedikit rasa kasihan, dia berkata, kamu sendirian, bagaimana kamu bisa membalas dendam? Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa memasuki desa daging. Demi bakuhoan dari Finley Wu, aku berjanji untuk menemaninya mengumpulkan obat, kata Zain. Mendengar bakuhoan, Ali dan yang lainnya memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka, dan Dev juga sedikit terharu. Meskipun bakuhoan dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan seseorang, itu hanya dapat bertahan selama 10 menit, dan kemudian seluruh tubuh orang itu akan meledak seperti bom, tanpa meninggalkan mayat. Tampaknya Zain bertekad mengorbankan dirinya untuk balas dendam. Kamu baru saja mengatakan bahwa orang itu adalah saudara laki-laki Dr. Zhang, apakah dari sebuah sekte? Dev bertanya pada Zain. Ya, saya belum pernah mendengar bahwa Dr. Genius Zhang memiliki kakak laki-laki, dan saya belum pernah mendengar sekte apapun yang dimiliki oleh Dr. Genius Zhang. Ali telah berurusan dengan Dr. Zhang beberapa kali, dan dia datang ke kota Kingxi sekali atau 2 kali, tidak pernah mendengarnya. Zain melihat sekeliling 2 kali, dan kemudian berbisik, pria ini adalah Finley, anggota dari sekte Kuali Giok,
dan Dr. Zhang adalah murid dari sekte Kuali Giok. Finley yang meminta kami untuk menemani kami pergi mendaki pegunungan untuk mengambil obat. Dr. Zhang, diperintahkan oleh Finley, ku dengar bahwa yang akan dia petik adalah rumput abadi. Dev menatap Zain, wajahnya sedikit gelap, dan berkata, "Bagaimana kamu tahu ini? Mengapa Anda memberitahu kami?" Segala sesuatu adalah rahasia, dan tidak akan mudah diceritakan kepada orang lain. Terlebih lagi, di dunia surga dan manusia, orang tidak dapat diprediksi, dan orang saling curiga. Bagaimana orang bisa memiliki kebaikan niat? Ali dan yang lainnya juga memandang Zain, dan tanpa sadar mengepung Zain. Zain tiba-tiba memberitahu mereka hal ini, dan dengan sengaja mendekati mereka, jadi Ali dan yang lainnya harus waspada. Zain merasakan permusuhan dari Dev dan yang lainnya, dan buru-buru menjelaskan, "Saya mendengar semua ini. Awalnya saya ingin pergi ke Baoan Hall untuk mencuri obat. Saya tidak punya uang untuk membelinya, tetapi saya mendengar informasi ini. Alasan mengapa aku memberitahumu adalah untuk membentuk aliansi denganmu. Kamu harus tahu bahwa rumput abadi tumbuh jauh di pegunungan, dan mungkin ada makhluk roh untuk melindunginya, jadi kali ini akan sangat berbahaya. Dalam tim ini saya sendirian, dan jika saya dalam bahaya, tidak ada yang membantu saya." Penjelasan Zain dapat dimengerti, tetapi Dev tidak mempercayainya, dan terus bertanya, "Lalu mengapa Anda memilih membentuk aliansi dengan kami? Kami bukan yang terkuat. Lagi pula, di tim ini, Dev dan yang lainnya adalah yang paling tidak mencolok, 2 pria dan 1 wanita, dan seorang anak kecil bersama mereka. Jika Anda memilih untuk membentuk aliansi, Anda harus memilih yang paling kuat untuk membentuk aliansi." Zain tersenyum pahit dan berkata, "Karena itu adalah pilihan teraman untuk membentuk aliansi dengan Anda. Saya tahu Anda berasal dari desa Dashi, dan Anda memiliki permusuhan dengan desa daging. Saya benar-benar ingin membentuk aliansi dengan yang kuat, tapi orang mungkin tidak menerima saya. Mungkin mereka akan mengkhianati saya ke desa daging. Saya memilih Anda karena meskipun Anda tidak menerima saya, Anda tidak akan mengkhianati saya ke desa daging." Permusuhan di tubuh Dev berangsur-angsur menghilang, dan dia tahu bahwa apa yang dikatakan Zain itu benar. Lagi pula dalam hal ini, Zain tidak punya pilihan, jadi sepertinya apa yang dikatakan Zain tentang Dr. Zhang itu benar. Meskipun Dev tidak lagi mencurigai Zain, dia sangat khawatir tentang rencana perjalanan yang akan datang. Dev masih belum tahu rumput peri jenis apa yang akan dipetik oleh Finley dan yang lainnya, tetapi mereka yang bisa mencapai tingkat rumput peri pasti akan dilindungi oleh makhluk roh. Bahkan jika tidak ada makhluk roh, monster tingkat tinggi yang memasuki kedalaman pegunungan dan menghantui di mana-mana, saya khawatir orang-orang ini tidak akan pernah kembali. Aku tidak tahu akan terjadi seperti ini. Aku tidak menyangka Dr. Zhang akan memetik rumput peri. Sekarang sangat merepotkan." Ali mengerutkan kening. "Saudara Ali, kalau tidak mari kita menyelinap dan pergi." Ketika Zoe mendengar bahwa dia akan memetik rumput peri jauh di pegunungan, dia sedikit takut. Lagi pula, kedalaman pegunungan itu tanah tabu bagi mereka. Kita tidak bisa melarikan diri. Kekuatan Dr. Zhang melebihi kita. Jika kita ingin melarikan diri secara diam-diam sekarang, aku khawatir kita tidak akan bisa lari terlalu jauh, dan kita akan dibunuh olehnya. Zain buru-buru menyuruh Zoe untuk melepaskan ide melarikan diri. Ketika Zoe mendengar ini, wajah kecilnya menjadi pucat karena ketakutan dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita benar-benar pergi jauh ke pegunungan, kita semua akan menjadi makanan monster." Yanina berkata dengan wajah bersalah, "Saudara Ali, Saudara Dev, saya minta maaf untuk Anda, jika bukan karena saya, kita semua tidak akan mengambil risiko ini." "Yanina, itu tidak ada hubungannya denganmu, meskipun memetik rumput peri, tidak berarti itu sangat berbahaya, optimislah dan semuanya akan baik-baik saja." Dev tersenyum sedikit, menghibur Yanina. Tetapi saat ini, hati Dev tidak sesantai kelihatannya, karena dia tahu bahwa kekuatan Finley tidak boleh rendah, dan Bob, kekuatan kedua orang ini di atas mereka, mengapa dia harus menggunakan orang-orang ini? Orang-orang yang tidak terlalu kuat ini akan menemani mereka mengumpulkan obat? Anda harus tahu bahwa ini semua adalah penduduk desa terdekat, dan tingkat kekuatan mereka tidak tinggi. Jelas bahwa mereka tidak dapat melawan monster tingkat tinggi itu ketika mereka memasuki kedalaman pegunungan, tetapi Finley masih ingin melakukan ini.
Pasti ada tujuan lain di dalamnya, dan itu tidak akan sesederhana perlindungan yang menyertai. Tetapi untuk menstabilkan Yanina dan Ali, Dev tidak mengatakan apa yang dia analisis. Bolehkah saya bergabung dengan Anda? Jika tidak, saya harap Anda tidak mengungkapkan identitas saya. Zain menatap Dev dengan penuh harap, karena dia juga melihat bahwa Dev adalah pemimpin dari 4 orang ini. Saya setuju dengan Anda untuk bergabung dengan kami. Jika ada bahaya, saya harap kita dapat saling membantu. Dev memandang Zain dan berkata. Melihat bahwa Dev setuju, Zain segera menunjukkan senyum di wajahnya, dan matanya menatap Dev dan yang lainnya mulai menjadi tegas dan percaya. Ketika Zain bergabung dengan Dev dan yang lainnya, tidak ada yang memperhatikan. Pada saat ini, semua orang sudah mulai perlahan memasuki kedalaman pegunungan. Aura monster di sekitar juga semakin kuat dan kuat. Banyak orang telah mengeluarkan senjatanya dan melihat sekeliling dengan sangat waspada. Ada yang ketakutan, bahkan keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Namun, Bob dan Finley masih terlihat sangat santai, dan mereka tidak gugup meskipun mereka pergi jauh ke pegunungan dalam. Melihat ekspresi Bob dan Finley, Dev tahu bahwa kekuatan kedua orang ini tidak akan terlalu buruk. Aum. Tiba-tiba, terdengar raungan monster, yang membuat semua orang berhenti dalam sekejap, lalu mereka melihat serigala sebesar bison berlari ke arah mereka. Dilihat dari ukuran serigala monster ini, kekuatannya pasti tidak rendah, jika tidak, ia tidak akan berani menyerbu sendirian begitu banyak orang. Melihat serigala iblis bergegas mendekat, Ali dan yang lainnya juga menunjukkan senjata mereka dengan gugup. Tapi tepat ketika serigala iblis menyerbu ke depan semua orang, Finley melambaikan tangan kanannya, dan cahaya putih menyala. Segera setelah itu, serigala iblis itu menjerit, berguling 2 kali di tanah dalam sekejap, dan langsung mati. Melihat bahwa Finley dapat membunuh serigala monster dengan lambaian tangannya secara acak, semua orang terkejut. Dan Dev melihat mayat serigala iblis, dan menemukan bahwa di kepala serigala iblis, panah perak mengkilap, masuk ke dalamnya. Mampu membunuh monster serigala sebesar itu dengan 1 anak panah, Dev merasa bahwa kekuatan Finley pasti berada di atas ranah bukaan. Oke, tidak perlu melihatnya, lanjutkan perjalanan, teriak Bob. Semua orang mulai terus mengikuti di belakang Bob dan Finley, tetapi banyak orang terus melihat kembali ke mayat serigala iblis. Anda harus tahu bahwa serigala iblis sebesar itu sangat berharga, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk membawa mayat serigala iblis ini pergi sekarang. Kakak Dev, mayat serigala iblis sebesar itu pasti bisa dijual dengan harga yang bagus. Mengapa kamu tidak menaruh mayat serigala iblis ini di cincin penyimpanan? Zoe memandangi mayat serigala iblis itu dengan rasa enggan, jadi dia kata Dev. Tapi Dev menggelengkan kepalanya sedikit, lalu berbisik kepada Zoe, Zoe, aku punya sesuatu tentang cincin penyimpanan, jangan mengatakannya dengan mudah, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Jika aku meletakkan mayat iblis serigala di cincin penyimpanan, maka orang-orang ini akan tahu, apakah menurutmu mereka tidak akan tergoda ketika mereka melihat harta karun seperti cincin penyimpanan? Zoe masih muda, jadi dia masih tahu terlalu sedikit tentang sifat manusia, dan dia agak naif. Zoe, apa yang dikatakan Dev benar. Jangan mengekspos kekuatan dan kartu haul Anda di luar dengan mudah. Jika orang-orang ini tahu bahwa Dev memiliki cincin penyimpanan padanya, mereka mungkin menyerang kita. Dr. Zhang dan kakak laki-lakinya juga pasti menginginkan cincin penyimpanan, lalu jika mereka menyerang kita, apakah menurut Anda kita bisa melawan mereka? Ali juga mengambil kesempatan untuk mendidik Zoe. Zoe mengangguk setelah mendengar ini, dimengerti. Tepat setelah semua orang pergi, seorang pria dengan rambut di sekujur tubuhnya perlahan berjalan ke mayat serigala iblis yang baru saja dibunuh. Berjongkok perlahan, menarik anak panah dari kepala serigala. Au! Segera setelah itu, lolongan serigala keluar dari mulut pria itu, dan kemudian ratusan serigala iblis berkumpul dari segala arah. Pria ini membawa ratusan serigala iblis dan menuju Dev dan yang lainnya. Ini adalah wilayah klan serigala iblis, semuanya waspada. Bob menasihati dengan keras. Semua orang menahan bernapas, dan diam-diam mengikuti di belakang Bob dan Finley. Pada saat ini, Bob dan Finley juga mulai menunjukkan ekspresi gugup di wajah mereka. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, Bob meminta semua orang untuk mendirikan tenda,
dan memilih beberapa orang untuk bergiliran berjaga, dan Dev ada di antara penjaga. Setelah memutuskan di mana akan mendirikan tenda, Finley mengeluarkan tas kain yang berisi bubuk putih, lalu memercikkannya kemana-mana. "Kakak Dev, biarkan aku yang berjaga malam ini, kamu harus istirahat lebih banyak." Zoe menawarkan untuk membantu Dev berjaga-jaga, lagi pula, dia pasti lelah setelah berjalan sejauh itu. Dev tersenyum tipis, menyentuh kepala Zoe dan berkata, "Istirahatlah, aku baik-baik saja." Ali dan Yanina juga ingin membantu Dev, tetapi Dev menolak. Karena Dev masih ingin memanfaatkan kesempatan penjaga untuk mengamati sekeliling. Meskipun kekuatan Dev belum pulih, dan perasaan spiritualnya tidak sekuat sebelumnya, dia selalu merasa ada nafas monster yang mengikuti mereka. Lagi pula, Dev memiliki kekuatan naga dan phoenix di tubuhnya, dan kekuatan binatang buas ini sangat peka terhadap nafas binatang buas. Setelah larut malam, semua orang tertidur. Bagaimanapun, mereka lelah setelah berjalan sejauh ini. Dev berdiri dengan tenang di satu sisi, melihat ke satu arah di malam yang gelap. Perlahan, serigala monster perlahan mulai mendekati kemah. Dev sudah merasakannya, tapi dia tidak bersuara, juga tidak mencoba menghentikannya. Saat serigala itu mendekati kemah, tiba-tiba ia berhenti, seolah-olah ia telah menemukan sesuatu yang mengerikan. Ia menjadi gelisah, lalu berbalik dan lari kembali. Melihat bubuk putih di tanah, Dev tahu bahwa bubuk putih itu pasti berperan, jadi tampaknya keterampilan pemurnian obat Finley tidak buruk. Tidak lama setelah serigala iblis melarikan diri, sesosok muncul di belakang pohon besar. Ketika Dev melihat sosok ini, dia sedikit mengernyit. Segera setelah itu, dia berjalan menuju sosok itu tanpa ragu, dan sosok itu berbalik dan lari. Dengan cara ini, Dev mengejarnya, tetapi sosok itu tidak berlari di depan. Tapi dia tidak berlari terlalu jauh, sosok itu berhenti, dan Dev juga berdiri tidak jauh dari sosok itu, dan bertanya dengan suara rendah, "Siapa kamu? Mengapa kamu memiliki nafas monster?" Sosok itu berbalik perlahan, dan rambut di tubuhnya langsung membuat Dev mengerti bahwa orang di depannya telah berubah dari monster. Mampu mengubah dari monster menjadi bentuk manusia menunjukkan bahwa kekuatan lawan tidak rendah. Dan kekuatan Dev saat ini sama sekali tidak mampu menghadapinya, tetapi Dev juga tidak gugup. Kekuatan naga dan phoenix di tubuhnya adalah senjata jeniusnya untuk menahan monster, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan lawan, akan sulit bagi lawan untuk melukai dirinya sendiri. "Kamu siapa? Mengapa kamu memiliki aura manusia dan aura binatang ilahi di tubuhmu?" Pihak lain bertanya balik kepada Dev. Tapi Dev tidak menjawab. Lagi pula, dia tidak tahu niat pihak lain, jadi bagaimana Dev bisa mengungkapkan identitasnya. Dev dan pihak lain tidak berbicara, hanya saling memandang. Ada ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara, diikuti oleh kilasan sosok pria itu, dan dia langsung menghilang ke dalam malam. Tetapi ketika pihak lain pergi, dia berkata dengan metode transmisi suara rahasia, "Nama saya Fox Lang. Dan saya akan menemukan Anda." Dev masih ingin bertanya kepada pihak lain, tetapi suara dari tanda itu datang dari belakangnya, "Kamu tidak menjaga kemah? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin melarikan diri?" Dev melirik Bob, dan kemudian berkata dengan ringan, "Aku hanya membuat segalanya lebih mudah." Setelah Dev selesai berbicara, dia berjalan menuju kemah, dan Bob menegurnya, "Sudah kubilang, ini adalah wilayah klan Serigala Iblis. Jangan coba-coba melarikan diri, meninggalkan camp, kamu akan pasti digigit sampai mati oleh serigala iblis. Kali ini keberuntunganmu, kamu tidak bertemu dengan serigala iblis manapun." Dev mengabaikan Bob, dan setelah berjalan kembali ke kemah, sosok Fox Lang selalu muncul di benaknya, dia tidak mengerti apa yang orang ini cari. Mungkinkah karena nafas binatang ilahi di tubuhnya? Melihat Dev, Bob bahkan tidak memperhatikannya, ada niat membunuh di matanya. Anda harus tahu statusnya, yang bukan sesuatu yang bisa diacuhkan oleh penduduk desa seperti Dev. Setelah malam berlalu, Finley melirik bubuk putih yang dia taburkan, dan berkata kepada semua orang, "Siapa yang bertugas tadi malam?" Pada saat ini, beberapa orang yang dipilih berdiri, di antaranya adalah Dev. "Apakah monster datang ke sini tadi malam?" Finley memandang beberapa orang dan bertanya. Semua orang menggelengkan kepala, hanya Dev yang mengangguk dan berkata,
Benar, monster telah mengunjungi camp. Monster macam apa itu? Ekspresi Finley menjadi sedikit gugup. Itu serigala iblis. Setelah mendekati kemah, dia tiba-tiba ketakutan dan lari. Dev berkata dengan jujur. Mendengar bahwa itu adalah serigala iblis, ekspresi Finley sangat rileks, tetapi Dev sedikit aneh. Ini berada di wilayah klan serigala iblis. Apakah ada monster lain yang menghantuinya? Oke, kemasi barang-barang, kita berangkat. Setelah Finley selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan. Ayo pergi. Bob melambaikan tangannya, memimpin kerumunan untuk terus masuk lebih dalam. Dari waktu ke waktu, akan ada lolongan serigala iblis, dan hati semua orang ada di tenggorokan mereka. Tapi tidak lama setelah semua orang berbaris, Finley tiba-tiba mengerutkan kening, membuat semua orang berhenti dengan cepat. Segera setelah itu, nafas datang dari tidak jauh, dan kemudian beberapa sosok muncul. Semua orang saling memandang dengan heran, mereka tidak berharap melihat manusia di sini, penduduk desa pemburu biasa tidak akan datang ke sini. Dan ketika Finley dan Bob melihat orang itu datang, ekspresi mereka menjadi lebih bermartabat. Finley, kamu sepertinya agak terlambat. Seorang pria berjanggut pendek memandang Finley dan berkata dengan senyum tipis. Kannerning, kamu sepertinya baru saja tiba di sini, kan? Kamu tidak jauh lebih cepat dariku. Finley berkata dengan ekspresi muram. Pria bernama Kannerning hanya tersenyum, lalu melirik orang-orang di belakang Finley, dan berkata dengan sedikit mengejek, kamu membawa sembarang orang ini ke sini, dan tidak mungkin mereka bisa mengambil agrimoni sama sekali. Bisakah kamu mengambilnya? Sekarang, aku tidak akan mengganggumu, kamu pasti datang ke sini untuk agrimoni, jadi mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan agrimoni. Mata Finley sedikit memadat dan matanya penuh permusuhan. Kamu ingin membandingkan denganku? Kanner tersenyum, dan kemudian berkata, biarkan aku memberitahumu, baik kamu maupun aku tidak bisa mendapatkan agrimoni, karena aku mengetahui bahwa binatang roh yang menjaga agrimoni adalah binatang yang haus darah. Itu bukan sesuatu yang bisa kita hadapi. Kata-kata Kanner mengejutkan orang-orang yang mengikuti Finley dalam sekejap, mereka hanya mengikuti untuk mengumpulkan tanaman obat. Adapun tanaman obat apa yang harus dikumpulkan dan bahaya apa yang akan mereka temui, mereka tidak tahu sama sekali. Tapi sekarang mereka tahu bahwa yang akan mereka petik adalah rumput peri, dan ada binatang haus darah yang menjaganya. Dengan orang-orang ini, bukankah mereka akan mati sia-sia? Tubuh semua orang sedikit gemetar, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka sudah datang ke sini, dan tidak mungkin bagi mereka untuk mundur. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka tidak akan bisa keluar dari pegunungan ini. Finley merasakan kepanikan orang-orang di belakangnya, dia tahu bahwa Kanner mengatakan ini dengan sengaja, untuk membingungkan hati orang-orang ini. Itu karena kamu tidak bisa menghadapinya. Mengenai apakah aku bisa menghadapinya, kamu akan tahu nanti. Mata Finley penuh percaya diri, dan dia melakukan ini untuk memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mengikutinya. Tapi Finley memang punya cara untuk berurusan dengan binatang haus darah sejak lama, tapi tidak mungkin baginya untuk memberitahu Kanner tentang cara ini. Mungkinkah kamu punya cara untuk menghadapi binatang haus darah itu? Kanner bertanya dengan heran ketika dia melihat apa yang dikatakan Finley. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, jangan khawatir. Jika kamu tidak memiliki keterampilan, maka kembalilah dan selamatkan dirimu dari dimakamkan di sini. Setelah Finley selesai berbicara, dia memimpin kerumunan untuk terus berjalan maju. Melihat Finley membawa orang pergi, mata Kanner penuh amarah. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, seorang pelayan di belakang Kanner melangkah maju dan bertanya. Kita ikuti mereka, aku ingin melihat bagaimana sekte Kuali Giok dapat menangani binatang buas yang haus darah ini. Kanner mengikuti langsung. Ketika Finley mengetahui bahwa Kanner telah membawa seseorang untuk mengikuti, dia mengerutkan kening. Saudaraku, Kanner ini seperti plester kulit anjing, menempel pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Bob berkata kepada Finley. Biarkan dia mengikuti, aku akan membuatnya terlihat bagus sebentar lagi. Setelah Finley selesai berbicara, dia diam-diam mengubah arahnya. Zain, apakah kamu mengenal orang-orang itu? Dev bertanya kepada Zain. Ya, orang yang berbicara adalah tuan muda dari keluarga Ning. Di daerah ini, keluarga Ning juga merupakan keluarga besar,
Tetapi tampaknya hubungan dengan sekte Kuali Giok tidak baik. Zain berbisik. Kita harus berhati-hati, sepertinya akan ada pertempuran sengit segera. Dev telah menemukan bahwa Finley sengaja mengubah rutenya, dan itu pasti untuk menjebak Connor dan yang lainnya yang mengikuti di belakang. Setelah kerumunan berjalan sekitar beberapa jam, raungan serigala monster mulai terdengar di sekitar mereka, dan raungan menjadi semakin keras. Gelombang napas serigala iblis seperti gelombang, menyapu gelombang demi gelombang. Merasakan aura kelompok serigala iblis, semua orang menjadi pucat karena ketakutan, bahkan Bob berkata dengan gugup, "Kakak senior, apakah kita memasuki pengepungan kelompok serigala iblis?" Finley mengangguk, "Benar, saya masuk dengan sengaja." Bob memandang Finley dengan tidak percaya, tetapi segera Finley mengeluarkan tas kain dan menjelaskan, "Saya memiliki bubuk penolak serigala di sini. Anda dapat mengusir serigala monster, dan kita tidak akan diserang. Aku ingin Connor dimakamkan di antara serigala." Setelah Finley selesai berbicara, dia menyerahkan bubuk penolak serigala kepada Bob, "Bagikan, biarkan semua orang menaburkannya di pakaian mereka." Bob mengangguk, kemudian membagikan bubuk penolak serigala, dan menyuruh semua orang untuk menaburkan bubuk penolak serigala di tubuh mereka. "Kakak Dev, ada apa ini? Mengapa mereka meminta kita memercikkan benda-benda ini?" Zoe bertanya dengan bingung. Dev tersenyum ringan dan berkata, "Jika tebakan saya benar, itu harusnya adalah bubuk penolak serigala. Serigala iblis akan terstimulasi ketika dia mencium bubuk penolak serigala, dan kemudian berbalik dan melarikan diri, sehingga mereka tidak akan jangan menyerang kita." Zoe yang mendengar ini, dia terkejut dan berkata, "Ini hal yang baik, saya ingin memercikkan lagi." Segera, Zoe langsung menjadi seperti orang kulit putih. "Tuanku, sepertinya kita dikelilingi oleh serigala, apa yang harus kita lakukan?" Seorang pelayan di samping Connor bertanya dengan gugup. Dan Connor juga sedikit menyipitkan matanya, "Sialan, orang ini sengaja masuk ke dalam kawanan serigala." "Tuanku, Finley adalah senior di sekte Kuali Giok. Dia pasti memiliki strategi untuk mengusir serigala. Lihatlah bubuk putih yang ditaburkan di tubuh mereka, itu mungkin digunakan untuk mengusir serigala. Apa yang harus kita lakukan? Ambil dari mereka. Jika serigala menyerang setelah beberapa saat, kita akan bergegas ke kerumunan. Mereka hanya beberapa penduduk desa dengan kekuatan rendah. Selama kita terjerat bersama, bubuk putih itu pasti akan bekerja pada kita." Connor berbisik. Dia tahu bahwa bubuk putih pasti digunakan untuk mengusir serigala, jadi selama serigala menyerang, mereka akan segera menyerbu kerumunan, dan mereka dapat menggunakan bubuk putih pada tubuh untuk mengusir serigala. Orang-orang yang dibawa oleh Connor semuanya waspada, sementara Finley menatap Connor dari dekat. Ratusan serigala iblis perlahan muncul, berjalan keluar dari hutan lebat, dan mengepung mereka semua. Menghadapi ratusan serigala iblis, ekspresi semua orang sedikit berubah. Meskipun dia memiliki bubuk putih pengusir serigala, ketika Bob melihat ratusan serigala iblis muncul bersama, ekspresinya menjadi sangat cemas. "Saudaraku, ini, kita." Bob sedikit takut, dan dia tergagap. "Jangan gugup, kita memiliki kipas pengusir serigala. Jika serigala menyerang, kita akan bergegas keluar. Dengan kipas pengusir serigala, tidak akan terjadi apa-apa." Finley menghibur Bob, dan pada saat yang sama menghibur Dev dan yang lainnya. Jika dia ingin mengambil agrimoni, Dev dan yang lainnya sangat berguna, jadi Finley tidak akan membiarkan mereka mati dengan mudah. Alasan mengapa Finley meminta Bob untuk menemukan begitu banyak orang untuk menemaninya mengumpulkan obat bukanlah untuk melindunginya, tetapi untuk menggunakan orang-orang ini untuk menghadapi binatang buas yang haus darah. Finley sudah tahu bahwa binatang roh yang menjaga agrimoni adalah binatang yang haus darah, dan dia juga punya cara untuk menghadapinya. Ketika Connor melihat ratusan serigala monster menatapnya, tubuhnya mulai sedikit gemetar. Cepat bergerak. Dengan gugup. Tanpa menunggu monster serigala menyerang, Connor memimpin orang untuk bergegas menuju Dev dan yang lainnya. Connor tahu bahwa jika ratusan serigala monster ini menyerang, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan. Finley tidak menyangka bahwa Connor memimpin orang-orangnya untuk bergegas ke arahnya, dan segera melompat, menghalangi Connor dalam sekejap. Jika bukan karena Dev dan yang lainnya berguna, Finley tidak akan peduli dengan hidup mereka. "Finley, kamu dengan sengaja membawa kami ke pengepungan serigala.
Jangan berpikir bahwa kamu dapat memurnikan bubuk obat dan menghindari serangan serigala iblis. Aku terjebak karena kamu sekarang. Tidak bisa diterima. Setelah Connor selesai berbicara, pisau panjang di tangannya tiba-tiba menebas ke depan. Sinar ujung tajam terpotong dalam sekejap, dan kecepatannya sangat cepat, membunuh seorang penduduk desa di bawah pisau dalam sekejap. Serangan Connor sangat cepat, tanpa ragu sama sekali. Melihat ini, Finley mengeluarkan gunting yang bersinar dengan cahaya keemasan, dan bertarung dengan Connor. Melihat ini, Bob melompat dan bertarung dengan orang-orang yang dibawa oleh Connor. Untuk sesaat, suasana menjadi kacau, dan perkelahian dimulai, sementara Dave menarik mundur Zoe dan Yanina dengan cepat. Dave tidak ingin berpartisipasi dalam huru-hara yang tidak berarti ini. Melihat Dave tidak bergerak, Ali dan Zain buru-buru mundur. Sejumlah besar serigala iblis di pinggiran menatap Dave dan yang lainnya, tetapi tidak satu pun dari mereka menyerang. Tak lama kemudian, beberapa penduduk desa yang mengikuti Finley dan yang lainnya mati, yang membuat Finley merasa tertekan. Tetapi pada saat ini, Finley mengikuti Connor dan bertarung sampai mati. Keduanya memiliki kekuatan yang seimbang, dan tidak ada cara untuk mengetahui pemenangnya dalam waktu singkat. Connor, jika kita terus bertarung, kita akan menjadi mangsa serigala iblis. Ayo berhenti. Finley berkata kepada Connor. Setelah mendengar ini, Connor membuat tipuan untuk keluar dari pertempuran, tetapi Finley tidak bergerak. Connor juga tidak ingin bertarung dengan Finley saat ini, jika kedua belah pihak bertarung sampai mati. Pada akhirnya, bahkan salah satu dari mereka bahkan tidak akan memikirkan atau pergi. Ratusan serigala iblis bukanlah lelucon. Hentikan semuanya. Connor dan Finley berteriak bersamaan, dan semua orang yang berkelahi berhenti. Connor, agrimoni itu dijaga oleh binatang buas yang haus darah. Jika kamu tidak memiliki cara untuk menghadapi binatang buas yang haus darah, kamu tidak akan bisa mendapatkan agrimoni sama sekali. Aku bisa memberimu bubuk penolak serigala sekarang, jadi bahwa kamu bisa keluar dari pengepungan serigala. Kembalilah dengan cepat. Pergi. Finley berkata kepada Connor. Tetapi siapa sangka Connor tersenyum dan berkata, Finley, apakah menurutmu aku bodoh? Aku sudah bekerja sangat keras untuk sampai ke sini, lalu kamu meminta aku kembali seperti ini? Aku tidak bisa menghadapinya, tetapi Anda mungkin juga tidak dapat menghadapinya. Saya pikir kita berdua dapat bekerja sama untuk saat ini. Ketika kita mendapatkan agrimoni, kita akan mendiskusikan distribusinya. Finley segera mendengus dingin dan berkata, bagaimana mungkin? Agrimoni adalah sesuatu yang pasti akan saya dapatkan, jadi bagaimana saya bisa bekerja sama dengan Anda? Ayo lakukan saja lagi, kata Connor, dan hendak melakukannya lagi. Finley mengerutkan kening, wajahnya sangat jelek, dan dia berkata tanpa daya. Connor, agrimoni itu sangat penting bagi sekte Kuali Giok kami, dan keluarga Ning Anda tidak akan tahu bagaimana memurnikannya bahkan jika Anda mendapatkannya. Kita dapat bekerja sama, tapi agrimonium tidak dapat dibagi. Saya dapat memberi Anda tubuh binatang haus darah. Anda harus tahu bahwa pil binatang yang melindungi binatang roh juga tak ternilai harganya. Finley sekarang sangat tidak berdaya. Selain bekerja sama dengan Connor, dia benar-benar tidak punya cara lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria Connor ini akan memilih untuk mati bersama. Ketika Connor mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergerak. Apakah kamu benar-benar memiliki cara untuk menghadapi binatang buas yang haus darah itu? Setelah berpikir sejenak, Connor mengangguk dan berkata, oke, aku berjanji padamu, aku tidak perlu berbagi agrimoni denganmu, tapi kamu harus memberiku tubuh binatang yang haus darah. Tidak masalah. Melihat Connor setuju, Finley sangat senang. Dia mengulurkan tangan ke Connor. Connor dan Finley berjabat tangan, yang berarti mereka telah mencapai kesepakatan. Bagaimana kita menghadapi serigala monster ini sekarang? Connor melirik serigala monster di sekitar, lalu bertanya. Kita hanya bisa bergegas keluar. Ada bubuk penolak serigala, kurasa serigala monster ini tidak akan menyerang. Finley berkata, dan mengambil beberapa bubuk penolak serigala untuk Connor dan yang lainnya dan menaburkannya ke tubuhnya. Kali ini, kedua tim menjadi rekan satu tim, tetapi mayat berdarah di tanah tidak dapat lagi bertahan. Meskipun beberapa penduduk desa yang kehilangan teman mereka tidak bisa menyembunyikan kesedihan dan kemarahan mereka, mereka tidak punya pilihan.
Di hadapan kekuatan absolut, mereka adalah semut, semut yang bisa mati kapan saja. Dan tidak ada yang peduli dengan hidup dan mati mereka, orang-orang ini hanya peduli dengan kepentingan mereka sendiri. Melihat pemandangan ini, Dev menggelengkan kepalanya sedikit, penduduk desa ini benar-benar tidak berharga di depan keluarga bangsawan dan sekte ini. Dunia surgawi dan manusia saat ini jauh lebih kejam daripada dunia sekuler. Semuanya, ayo bergegas keluar dari pengepungan serigala monster ini. Finley berkata dengan keras setelah melihat Connor dan yang lainnya bersiap-siap. Semua orang memegang senjata. Punggung mereka saling berhadapan, dan mereka memandang serigala di depan mereka dengan waspada. Tepat ketika Finley hendak memberi perintah untuk menyerang, seekor serigala tiba-tiba melolong. Au! Raungan serigala itu seperti ledakan bom besar, menghasilkan gelombang-gelombang suara yang menyapu. Banyak pohon yang menjulang tumbang satu demi satu di bawah lolongan serigala. Mendengar lolongan serigala, dan melihat pohon tumbang di depan mereka, ekspresi Finley dan Connor langsung menjadi sangat jelek. Yang lain bahkan lebih terkejut, dengan ketakutan yang mendalam di mata mereka. Anda harus tahu bahwa lolongan serigala barusan membuat mereka semua merasakan nafas kematian, seolah-olah pembawa pesan neraka telah tiba di depan mereka. Rusak, mengapa ada serigala iblis tingkat tinggi? Finley mengerutkan kening dan berkata dengan wajah jelek. Connor tidak berbicara, tetapi tangan yang memegang pedang itu sedikit gemetar. Dev mendengar lolongan serigala, dan langsung tahu bahwa itu berasal dari mulut Fox. Waspada, ikuti aku dari dekat. Dev mengingatkan Ali dan yang lainnya dengan suara rendah. Dev tahu bahwa monster yang mampu berubah menjadi manusia kekuatannya tidak rendah. Lalu Fox datang dengan sekawanan serigala, dan mereka mungkin dalam bahaya. Tapi saat semua orang sangat gugup dan siap bertarung, ratusan serigala iblis mundur perlahan, dan akhirnya langsung pergi ke hutan tanpa jejak. Kali ini, semua orang sedikit bingung. Anda harus tahu bahwa monster serigala adalah monster yang sangat ganas, bagaimana bisa mundur ketika memiliki keunggulan absolut? Mengapa semua serigala iblis ini mundur? Bob bertanya dengan sangat bingung. Finley tidak berbicara, karena dia tidak mengerti mengapa serigala monster ini pergi. Mungkinkah serigala iblis ini memainkan beberapa trik? Anda harus tahu bahwa serigala iblis sangat pintar, dan saya pikir beberapa dari mereka memiliki kecerdasan yang tercerahkan. Kata Connor. Tidak peduli trik apa yang mereka mainkan, ayo pergi secepat mungkin. Setelah Finley selesai berbicara, dia segera bergegas maju bersama semua orang, dan dia ingin meninggalkan wilayah kelompok serigala iblis dalam waktu sesingkat mungkin. Melihat ini, Connor meminta orang-orangnya mengawai arah dari belakang. Namun, serigala iblis yang pergi tidak muncul lagi, juga tidak mengejar mereka. Dan setelah mereka semua pergi, Fox perlahan muncul, dan di samping Fox, ada seorang gadis yang tampak sangat manis yang tampak berusia sekitar 20 tahun dan memiliki dua lesung pipit ketika dia tersenyum. Tapi itu adalah gadis yang manis dan lemah. Fox berdiri di samping gadis itu, tetapi wajahnya penuh kegugupan, kepalanya sedikit menunduk, dan dia tidak berani menatap gadis itu. Putri, apakah Anda melihat pria dengan aura binatang ilahi tadi? Fox bertanya dengan suara rendah. Ya, aku melihatnya. Dia terlihat cukup tampan, tapi aku tidak tahu mengapa dia memiliki aura binatang ilahi di tubuhnya. Aku ingin mencari kesempatan untuk membawanya bertemu dengan ayah dan membiarkan ayah melihat apa yang terjadi. Setelah gadis itu selesai berbicara, mereka mengejar langsung ke arah Dev dan yang lainnya pergi, dan Fox mengikuti dari belakang, melindungi keselamatan gadis itu dengan gugup. Pada saat ini, Dev dan yang lainnya telah melarikan diri dari wilayah serigala iblis setelah pawai cepat, dan semua orang sedikit meredakan kekhawatiran mereka. Tapi di sini sudah jauh di pegunungan, bahkan jika Anda meninggalkan wilayah kelompok serigala monster, masih akan ada monster tingkat tinggi lainnya yang menghantui. Di depan monster tingkat tinggi, penduduk desa ini tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan sekarang mereka hanya dapat mengandalkan Finley dan yang lainnya. Aku sudah bisa merasakan bau agrimoni seharusnya tidak jauh, ayo cepat. Finley mengendus ringan dengan hidungnya, lalu berlari ke satu arah. 10 menit kemudian, sebongkah tanah hangus tiba-tiba muncul di depan Dev dan yang lainnya. Seluruh tanahnya hitam, dan tidak ada rumputan, bahkan pepohonan di sekitarnya sangat layu dan kuning,
seolah-olah telah dibakar oleh api. Apalagi di sebidang tanah hangus ini, ada tulang putih pekat di mana-mana, dan ada banyak mayat monster, tapi mayat ini lengkap dan tidak ada luka, tapi mayatnya sangat layu, dan terlihat jelas darah masuk tubuh telah dihancurkan oleh sesuatu. Menyerap semuanya. Ada bau menjijikkan di udara, dan ada roh jahat yang kuat melayang di udara, yang bertahan lama. Tidak ada yang tahu di mana binatang haus darah itu bersembunyi. Banyak orang berkeringat deras karena gugup, dan bahkan sangat ketakutan, mereka jatuh ke tanah ketika melihat pemandangan di depan mereka. Bagaimana bisa ada rumput peri yang tumbuh di tempat seperti ini? Tidak ada rumput yang tumbuh. Zoe melihat semua yang ada di depannya dan bergumam pelan. Dev melirik Zoe dan memberi isyarat kepada Zoe untuk berhenti berbicara. Pada saat ini, yang terbaik adalah tidak menarik perhatian orang lain. Itu di sini. Agrimony adalah rumput peri yang menyerap esensi langit dan bumi, sehingga sulit bagi tumbuhan lain untuk bertahan hidup dalam radius ratusan meter. Finley memandangi bumi yang hangus di depannya, matanya penuh dengan kegembiraan. Ketika semua orang mendengar lokasinya, mereka semua menjadi sangat gugup. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa Agrimony dikelilingi oleh binatang buas yang haus darah. Finley, sekarang kita telah tiba di tempat itu, mari kita cari cara untuk membasmi binatang haus darah itu, kalau tidak kita akan menjadi makanan binatang haus darah itu begitu kita melangkah ke tanah ini. Connor menoleh ke Finley dan berkata, jika Anda ingin mendapatkan Agrimony, Anda harus membunuh binatang yang haus darah itu. Finley tersenyum ringan, dan berkata dengan percaya diri, karena aku di sini, aku pasti punya cara untuk menghadapi binatang haus darah itu. Sekarang kita tidak tahu di mana binatang haus darah itu bersembunyi, bagaimana kita bisa menghadapinya? Connor bertanya. Tidak memang mudah ditangani, tapi aku membawa begitu banyak orang ke sini untuk memikat binatang haus darah itu. Setelah Finley selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat penduduk desa yang dibawanya, dan menunjuk dengan santai, kalian berdua, masuk dan jelajahi jalan. Melihat ini, penduduk desa runcing ketakutan setengah mati, dengan keringat dingin di dahi mereka, dan kemudian berlutut, kami tidak berani, tolong lepaskan aku. Jika kamu tidak pergi, kamu tidak ada nilainya bagiku. Aku tidak akan menyimpan apapun yang tidak berharga. Setelah Finley selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya, kedua penduduk desa langsung mati kehabisan darah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Pada awalnya, orang-orang ini mengira mereka telah mengambil masalah besar, tetapi mereka tidak berpikir bahwa mereka adalah umpan meriam. Kalian berdua pergi. Finley menunjuk dua orang lagi dan berkata, orang yang ditunjuk gemetar ketakutan, dan akhirnya hanya bisa mengikuti Bob untuk memohon belas kasihan. Dr. Zhang, tolong selamatkan kami adalah kenalan lama, tolong selamatkan kami. Mereka tidak mengenal Finley, tetapi mereka mengenal Bob, jadi mereka ingin Bob menyelamatkan mereka. Tetapi Bob berkata, saya meminta Anda untuk menjelajahi jalan, tidak meminta Anda mati. Selama binatang haus darah itu dipancing keluar, saudara saya dan saya akan berurusan dengan binatang haus darah itu, jangan takut. Tetapi jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saudaraku yang pemarah, dan kamu baru saja melihat apa yang terjadi pada kedua orang itu. Bob mengancam kedua penduduk desa itu. Mendengar perkataan Bob, dan melihat kedua penduduk desa yang mati secara tragis, kedua orang ini hanya bisa perlahan bangun, lalu perlahan berjalan ke bumi yang hangus dengan penuh ketakutan. Keduanya berjalan sangat lambat, seluruh tubuh mereka gemetar ketakutan, tetapi ketika keduanya berjalan agak jauh, tidak ada yang terjadi sama sekali, yang membuat keduanya rileks. Saudaraku, tidak ada pergerakan. Apakah binatang haus darah itu tertidur? Melihat binatang haus darah itu tidak muncul sama sekali, Bob berbisik. Tapi begitu Bob selesai berbicara, dia mendengar dua teriakan, dan kemudian melihat tonjolan di tanah, lalu dua tentakel keluar dari tanah, dan kemudian menjerat kedua penduduk desa dengan erat. Di tengah jeritan kedua penduduk desa, semua orang melihat bahwa tubuh kedua penduduk desa itu dengan cepat mengempis, dan darah di tubuh mereka dengan cepat terkuras oleh dua tentakel panjang. Setelah beberapa puluh detik, kedua penduduk desa itu benar-benar diam, dan darah di tubuh mereka terserap seluruhnya. Tetapi ketika kedua penduduk desa itu mati,
tidak ada yang melihat penampakan binatang yang haus darah itu, hanya 2 tentakel. Binatang haus darah ini bersembunyi di bawah tanah, bagaimana kita menghadapinya? Connor mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa binatang haus darah itu tidak muncul, dan itu bersembunyi di bawah tanah. Jangan khawatir, bahkan jika itu bersembunyi di bawah tanah, aku punya cara untuk menghadapinya. Setelah Finley selesai berbicara, dia mengeluarkan selusin pil dan menyerahkannya kepada Bob. Kamu ambil, bagikan ini pil dan biarkan semua orang memakannya. Bob mengangguk, lalu membagikan pil itu. Semua orang memegang pil hitam seukuran ibu jari, tetapi mereka tidak tahu apa itu, jadi tidak ada yang berani meminumnya. Kakak Dave, apa ini? Kelihatannya sangat menjijikkan. Zoe bertanya pada Dave sambil memegang pil itu. Dave mengambil pil itu dan mengendusnya dengan ringan, lalu berkata, ini adalah pil sangong, setelah meminumnya, energimu akan melemah. Apa? Ali dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Dave. Dave, mengapa mereka memberi kita pil sangong? Kami memiliki kekuatan untuk membantu mereka menghadapi binatang buas yang haus darah yang menjaga agrimoni itu. Ali dan lainnya sangat bingung, mereka tidak mengerti bahwa Bob meminta mereka untuk membantu mengumpulkan tanaman obat, tetapi sekarang dia ingin menghilangkan keterampilan mereka, yang terlalu tidak masuk akal. Dan Dave berpikir sejenak sambil memegang pil sangong, lalu matanya sedikit menyipit, dan ekspresi wajahnya sangat serius. Aku sepertinya bisa menebak alasannya, kata Dave. Apa alasannya? Tanya Ali buru-buru. Finley ini memberi kami pil sangong, bukan untuk melemahkan kekuatan kita, tetapi untuk melemahkan kekuatan gong binatang haus darah itu. Selama kita telah meminum pil sangong, efek obat akan berpengaruh dalam darah kita. Dan ketika binatang haus darah itu menghisap darah kita, yang berarti kita juga telah meminum pil sangong dalam jumlah besar. Kekuatan binatang darah itu akan menjadi sangat berkurang. Dave menganalisis dengan hati-hati. Mendengar analisis Dave, wajah Ali menjadi hijau, merasa bahwa Bob dan yang lainnya menganggap mereka sebagai makanan untuk binatang buas yang haus darah. Analisis Tuan Chen benar. Pasti begitu. Kalau tidak, mengapa mereka meminta kita yang tidak cukup kuat untuk membantu mengumpulkan tanaman obat? Mereka melakukan ini untuk berurusan dengan binatang haus darah untuk diberi makan. Zain juga murung saat ini, dia tidak pernah berpikir bahwa Bob dan yang lainnya akan begitu kejam. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak meminum pil ini, mereka pasti tidak melepaskan kita. Jika kita meminumnya, kita tidak akan menjadi lawan. Zoe bertanya dengan sedikit ketakutan. Lemparkan pil ke mulutmu sebentar, jangan menelannya, tekan di bawah lidahmu, lalu mainkan dengan telinga, ikuti aku dengan cermat. Dave memberi perintah dengan suara rendah. Ali dan yang lainnya mengangguk dan mendekati Dave. Semuanya, ramuan ini adalah pil Zhengli. Setelah meminumnya, itu dapat meningkatkan kekuatanmu untuk waktu yang singkat, dan itu juga untuk dapat menangani binatang haus darah dengan lebih baik. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Kata Bob menyihir semua orang dengan keras, jika tidak, tidak ada yang akan memakannya. Mendengar apa yang dikatakan Bob, semua orang menelan pil tanpa keraguan, hanya Dave dan kelompoknya yang melemparkan pil ke mulut mereka, tetapi mereka tidak menelannya. Melihat semua orang telah meminum pilnya, Finley memasang senyum puas di wajahnya. Beberapa menit kemudian, efek obat mulai bekerja, dan beberapa orang merasa sangat lemah dan tidak bertenaga di seluruh tubuh mereka. Apa yang terjadi di sini? Kenapa aku merasa seperti tidak memiliki kekuatan sama sekali? Ada apa dengan kalianku? Kenapa aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengayunkan tinju? Hei, kekuatan di dantian saya hilang. Banyak orang menemukan anomali dan mulai panik. Dave mengedipkan mata pada Ali dan yang lainnya, lalu meminta beberapa orang untuk berpura-pura bahwa kekuatan mereka telah hilang. Melihat pemandangan ini, Finley mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda, apa yang Anda minum adalah pil sangong, dan semua keterampilan Anda hilang sekarang, dan sekarang Anda hanya dapat mendengarkan kata-kata saya, dan mungkin masih ada secercah harapan untuk hidupmu. Bersambung ke episode 247. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.